Sejarah Filsafat Barat, karya buku Bertrand Russell. Bab 27, Kaum Epikurean. Dua mazhab baru yang menonjol dalam periode Helenistis ialah mazhab Stoa dan Epikurean. Didirikan pada zaman yang bersamaan, para pendirinya, Zeno dan Epikurus, dilahirkan pada waktu yang hampir sama dan bermukim di Athena sebagai kepala kelompoknya masing-masing dengan selisih waktu hanya beberapa tahun. Dengan demikian, kelompok manakah yang akan dibicarakan lebih dahulu hanya menyangkut soal selera. Saya akan mengawalinya dengan kaum Epikurean, sebab ajaran mereka telah disusun sebagai ajaran tetap untuk selamanya oleh pendiri mereka. Sedangkan Stoicisme mengalami perkembangan panjang yang berlangsung sampai zamannya Marcus Aurelius yang meninggal tahun 180 Masehi. Narasumber utama untuk mengetahui kehidupan Epikurus adalah terdapat dua persoalan. Pertama, Diogenes Laertius mewarisi berbagai legenda yang tak memiliki atau hanya sedikit saja nilai historisnya. Kedua, sebagian dari karyanya yang berjudul Life berisi laporan tentang tuduhan-tuduhan penuh skandal yang dilancarkan kaum Stoa terhadap Epikurus. Dan tak selamanya jelas apakah ia mengungkapkan pendapatnya sendiri ataukah sekedar mengutip fitnah. Cerita-cerita skandal yang dikarang oleh kaum Stoa itu adalah fakta tentang diri mereka sendiri. Yang perlu diingat, jika moralitas mereka yang mulia dipuji-puji, namun cerita skandal itu bukanlah fakta tentang Epikurus. Sebagai misal, ada dongengan bahwa ibu Epikurus adalah seorang dukun yang mengenai hal itu, Diogenes mengungkapkan, mereka agaknya kaum Stoa mengatakan bahwa Epikurus sering berkeliling dari rumah ke rumah bersama ibunya untuk membaca doa-doa purifikasi serta membantu ayahnya mengajar pengetahuan dasar demi upah yang sangat sedikit. Mengenai hal ini, Bailey berkomentar, kalau memang benar cerita bahwa ia berkeliling bersama ibunya sebagai pembantu dukun dan membacakan mantra-mantra ibunya, mungkin sejak usia yang masih sangat dini, ia memang telah mendapatkan inspirasi untuk membenci tahayul, yang kemudian menjadi ciri yang sangat menonjol dalam ajarannya. Teori ini menarik, namun jika mengingat watak masyarakat zaman antik yang agak belakangan sedemikian culasnya dalam mengarang-arang cerita, saya tidak sependapat bahwa teori di atas cukup beralasan. Fakta yang menyanggah teori itu adalah bahwa Epikurus memang luar biasa cinta kepada ibunya. Betapapun demikian, fakta-fakta utama kehidupan Epikurus agaknya cukup pasti. Ayahnya adalah seorang warga pendatang dari Athena yang hidup miskin di Samos. Epikurus dilahirkan pada tahun 342 sampai 1 sebelum Masehi. Namun tak diketahui apakah ia lahir di Samos ataukah di Attika. Akan tetapi, ia melewatkan masa remajanya di Samos. Ia menyatakan bahwa ia mulai mempelajari filsafat pada umur 14 tahun. Pada usia 18, sekitar saat meninggalnya Alexander, ia pergi ke Athena tampaknya untuk mengesahkan kewarganegaraannya. Namun ketika ia pergi ke Athena, itu masyarakat pendatang dari Athena diusir keluar dari Samos. 322 sebelum Masehi. Keluarga Epikurus menjadi pengungsi di Asia Kecil, di mana Epikurus berkumpul kembali dengan mereka. Di Taos, apakah pada masa ini atau mungkin lebih awal, ia diajar filsafat oleh seorang bernama Nausipanes yang agaknya adalah seorang pengikut Demokritus. Walaupun filsafat Epikurus yang telah matang lebih banyak bersumber dari pandangan Demokritus ketimbang filsuf lain manapun,
Ia senantiasa memperlihatkan sikap yang melecehkan Nausipanes yang ia sindir dengan julukan si kerang. Pada tahun 311 sebelum Masehi, ia mendirikan sekolahnya. Pertama-tama di Mitilene, kemudian di Lampsacus, dan sejak tahun 307 sebelum Masehi dan seterusnya di Athena, di mana ia meninggal pada tahun 270 sampai 1 sebelum Masehi. Sesudah menjalani tahun-tahun sulit di masa mudanya, kehidupannya di Athena cukup tenang dan hanya terganggu oleh kesehatannya yang buruk. Ia memiliki rumah dan taman yang agaknya terpisah dari rumah. Dan di taman itulah dia mengajar. Ketika saudaranya serta beberapa orang lainnya menjadi anggota sekolah itu sejak awal, namun di Athena, anggota komunitasnya meningkat. Yang bukan hanya terdiri dari para siswa filsafat, namun juga sahabat-sahabat dan anak-anak mereka, para budak dan hetairae. Kelompok yang terakhir itu sering dijadikan sasaran cerita skandal oleh musuh-musuhnya. Tetapi tampaknya cerita itu tidak benar. Epikurus memiliki kemampuan luar biasa untuk membina persahabatan antar sesama manusia secara tulus. Dan suka menulis surat yang menyenangkan kepada anak-anak dari anggota komunitasnya. Dalam berperilaku, ia tidak menunjukkan sikap bermartabat dan serius sebagaimana lazimnya terjadi pada para filsuf kuno. Nada surat-suratnya sangat wajar dan tidak dibuat-buat. Kehidupan komunitas itu sangat sederhana, dan sebagian karena prinsip mereka, dan sebagian lagi bisa dipastikan karena keterbatasan dana. Makanan dan minuman mereka terutama adalah roti dan air, yang menurut Epikurus terasa sangat memuaskan. Tubuhku merasakan kenikmatan, ujarnya, ketika aku hidup hanya dengan roti dan air, dan kunistakan berbagai kesenangan serba mewah. Bukan karena kesenangannya itu sendiri, namun karena ketidaknyamanan yang diakibatkan komunitas itu secara finansial, setidaknya untuk sebagian tergantung pada sumbangan sukarela. Kirimilah aku sedikit kejuawetan, tulisnya. Sehingga jika aku menghendaki, aku bisa mengadakan pesta. Kepada sahabat lainnya, kirimilah kami sumbangan untuk menyediakan pangan bagi paguyuban kita yang suci, atau nama dirimu sendiri dan anak-anakmu, dan lainnya lagi. Satu-satunya sumbangan yang kuminta adalah demikian, memerintahkan para siswa untuk mengirimi aku, sekalipun mereka berada di antara orang-orang Hyperborea. Aku berharap bisa mendapatkan darimu masing-masing 220 drachmae setiap tahunnya dan tidak lebih dari itu. Sepanjang hidupnya, kesehatan Epikurus buruk. Namun dia belajar bersih tahan dengan amat tabah. Adalah Epikurus dan bukan orang Stoa yang pertama kali menyatakan bahwa manusia bisa berbahagia di tengah penderitaan. 2 surat yang pernah ia tulis, yang satu ditulis beberapa hari menjelang kematiannya, dan satunya lagi pada hari kematiannya, bisa menunjukkan bahwa memang benar berpendapat demikian. Yang pertama menyebutkan, 7 hari sebelum menulis surat ini, ketakberdayaanku menjadi sempurna dan aku menanggung rasa sakit yang mestinya akan mengantar manusia menuju hari terakhirnya. Jika sesuatu terjadi padaku, bersediakah engkau merawat anak-anak Metrodorus selama 4 atau 5 tahun? Namun tak perlu kau membelanjakan bagi mereka lebih dari apa yang kini kau belanjakan bagi diriku. Surat kedua menyebutkan, pada hari yang sangat membahagiakan dalam hidup ini, saat aku berada di ambang maut, aku tulis surat ini untukmu. Penyakit yang menimpa kandung kemih dan perut sedang kambuh. Tak kurang parahnya dari biasanya, namun berkebalikan dari semuanya ini adalah timbulnya kebahagiaan dalam hatiku
karena teringat percakapanku denganmu. Seperti yang bisa kuharapkan dari pengabdianmu sejak remaja kepadaku dan kepada filsafat. Tolong rawatlah anak-anak Metrodorus. Metrodorus yang merupakan salah satu di antara murid-muridnya yang pertama telah meninggal. Di dalam wasiatnya, Epicurus menghendaki agar anak-anak Metrodorus itu dirawat. Walaupun Epicurus adalah seorang yang lembut dan baik hati terhadap kebanyakan orang, sisi karakternya yang lain tampil di dalam hubungan dirinya dengan para filsuf, terutama mereka yang bisa dianggap, ujarnya, telah memberikan piutang budi kepada Epicurus. Aku kira, begitu ujarnya, para penggerutu itu akan percaya bahwa aku adalah murid si Kerang atau Nausipanes dan telah mendengarkan pelajarannya bersama-sama dengan beberapa pemuda pemabuk. Sebab dia itu memang busyuk dan berlakunya tak mungkin bisa mengantar pada kebijaksanaan. Epicurus tak pernah mengakui sejauh manakah hutang budinya pada Demokritus. Dan mengenai Leucippus, ia mengatakan bahwa tak ada filsuf semacam itu. Maksudnya, tentu saja, bukannya tak ada orang demikian itu, melainkan bahwa orang tersebut bukanlah filsuf. Diogenes Laertius memberikan daftar lengkap tentang semua julukan melecehkan yang menurut dugaannya ditujukan pada kebanyakan filsuf terkemuka pendahulunya. Di samping rendahnya penghargaan terhadap para filsuf lain, muncul pula kesalahan besar lainnya, ialah dogmatisme diktatorial. Para pengikutnya wajib mempelajari semacam syahadat yang membentuk doktrin-doktrinnya, yang tidak boleh mereka persoalkan. Sampai di belakang hari pun, tak ada muridnya yang menambahkan suatu gagasan atau memodifikasinya ajarannya. Ketika 200 tahun kemudian, Lucretius mengubah filsafat Epicurus menjadi syair. Sejauh yang dapat dipastikan, ia juga menambahkan pemikiran teoritis apapun terhadap ajaran gurunya. Sejauh perbandingan bisa dilakukan, filsafat Lucretius tetap bergandengan erat dengan filsafat yang menjadi sumbernya. Dan dari sisi lain, pada umumnya dianggap bahwa karya Lucretius bisa dipakai untuk mengisi kekosongan dalam pengetahuan kita yang disebabkan oleh musnahnya karya-karya Epicurus yang berjumlah 300 buku. Di antara karya-karyanya, tak ada yang tertinggal kecuali sedikit surat, beberapa fragmen tulisan dan sebuah pernyataan tentang doktrin-doktrin utama. Filsafat Epicurus seperti semua pemikiran pada zamannya, dengan agak mengecualikan skeptisisme, terutama dibangun untuk menjaga ketentraman batin. Ia menganggap kenikmatan sebagai yang baik dan tetap menganggap teguh dengan konsisten yang luar biasa terhadap segala konsekuensi dari pandangan ini. Kenikmatan, ujarnya, adalah awal dan akhir hidup yang penuh berkah. Diogenes Laertius menyetir ucapannya dalam buku The End of Life. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengkonsepsikan kebaikan jika aku menghindari kenikmatan lidah, menghindari kenikmatan cinta, serta kenikmatan-kenikmatan pendengaran dan penglihatan lainnya. Permulaan dan akar semua kebaikan adalah kenikmatan perut. Bahkan kebijaksanaan dan kebudayaan pun harus dikembalikan pada hal ini. Kenikmatan batin, katanya, adalah kontemplasi atas kenikmatan-kenikmatan tubuh. Satu-satunya kelebihannya dibandingkan dengan kenikmatan tubuh adalah bahwa kita bisa belajar untuk lebih banyak mengontemplasikan kenikmatan daripada penderitaan. Dan karenanya, kita lebih bisa mengendalikan kenikmatan mental daripada kenikmatan jasmani. Keutamaan, jika tidak diartikan sebagai prudensi untuk mengejar kenikmatan, hanyalah istilah tanpa arti. Keadilan, umpamanya, terwujud dalam cara bertindak yang sedemikian rupa, sehingga tidak perlu khawatir terhadap ketidaksenangan orang lain. Suatu pandangan
yang mengarah pada doktrin tentang asal-usul masyarakat yang bukannya tidak mirip dengan teori kontrak sosial. Epicurus tidak sependapat dengan para hedonis pendahulunya dalam membedakan antara kenikmatan aktif dan pasif, atau kenikmatan dinamis dan statis. Kenikmatan dinamis terdapat dalam tercapainya tujuan yang diinginkan. Keinginan sebelumnya itu disertai penderitaan. Kenikmatan statis terdapat dalam keadaan equilibrium yang tercipta dari adanya semacam keadaan yang diinginkan jika keadaan itu tidak terjadi. Saya kira kita bisa mengatakan bahwa pemuasan rasa lapar ketika upaya untuk memuaskan itu masih berlangsung merupakan kenikmatan dinamis. Namun keadaan tenang yang lantas timbul ketika rasa lapar itu telah sepenuhnya terpuaskan adalah kenikmatan statis. Di antara dua jenis kenikmatan itu, Epicurus berpendapat bahwa lebih bijaksana jika mengejar jenis yang kedua, sebab lebih murni dan tidak tergantung pada adanya penderitaan sebagai perangsang munculnya keinginan. Ketika jasmani berada dalam keadaan equilibrium, tidak ada penderitaan. Oleh sebab itu, kita hendaknya lebih banyak berusaha mencapai equilibrium dan kenikmatan-kenikmatan yang tenang daripada kesenangan-kesenangan yang lebih kasar. Sekiranya dimungkinkan, Epicurus agaknya berharap untuk selalu berada dalam keadaan seperti ketika orang baru saja menyelesaikan makan secara cukupan saja, dan bukan seperti orang yang nafsu makannya sedang meluap-luap. Dengan demikian, di dalam praktiknya, ia terarahkan untuk lebih menekankan tiadanya penderitaan ketimbang adanya kenikmatan sebagai tujuan manusia yang bijaksana. Perut boleh jadi merupakan akar dari segala sesuatu, namun penderitaan yang diakibatkan oleh sakit perut lebih berat daripada kenikmatan yang dihasilkan dari kerakusan. Oleh sebab itu, Epicurus hidup hanya dengan makan roti serta sedikit keju pada saat-saat pesta. Berbagai keinginan untuk mencari kekayaan dan kehormatan adalah kehendak yang sia-sia. Sebab keinginan demikian menyebabkan manusia gelisah justru ketika keinginan itu terpenuhi. Kebaikan yang tertinggi di antara semuanya adalah prudensi. Ini adalah sikap yang bahkan lebih mulia daripada filsafat. Filsafat dalam pandangannya adalah sistem praktis yang disusun untuk menjamin hidup yang bahagia. Filsafat itu hanya memerlukan tingkat pengetahuan awam, bukan logika atau matematika atau pendidikan rumit apapun seperti yang diuraikan Plato. Ia menganjurkan murid dan sahabat mudanya, Deus, untuk menghindari segala macam kebudayaan. Ini adalah konsekuensi wajar dari doktrinnya yang menganjurkan penjauhan diri dari kehidupan publik. Sebab seorang manusia yang berhasil meraih kekuasaan sesungguhnya, ia pun menambah jumlah orang yang dengki padanya. Dan karena itu, ingin mencelakakan dirinya. Bahkan kalaupun bisa terhindar dari nasib sial, kedamaian batin mustahil terwujud dalam situasi demikian. Manusia bijaksana akan berusaha untuk hidup secara tak menonjol, sehingga ia pun tak memiliki musuh. Percintaan seksual sebagai salah satu kenikmatan yang paling dinamis sudah barang tentu termasuk larangan hubungan seksual, ujar sang filsuf. Tak pernah mengandung kebaikan bagi manusia, dan sudah beruntung jika perbuatan itu tidak mencelakainya. Ia sayang terhadap anak-anak dari orang lain, namun untuk memuaskan nalurinya, ini ia harus tergantung pada ketidakpeduliannya orang lain terhadap anjurannya. Pada kenyataannya, sifat yang menyayangi anak-anak justru bertentangan dengan ketetapannya sendiri. Sebab ia menganggap perkawinan dan anak-anak akan mengganggu upaya mengejar sesuatu yang lebih serius. Lucretius yang mengikuti ajarannya yang mencela percintaan tidak beranggapan bahwa hubungan seksual berbahaya asalkan dipisahkan dari nafsu.
Menurut Epicurus, kenikmatan sosial paling aman adalah persahabatan. Seperti Bentham, Epicurus adalah orang yang beranggapan bahwa semua manusia senantiasa hanya mengejar kenikmatannya sendiri. Kadang-kadang dengan cara yang bijaksana, kadang secara tak bijaksana. Namun lagi-lagi, seperti Bentham, ia senantiasa tergiring oleh sifatnya sendiri yang baik hati dan welas asih menuju perilaku mulia yang berdasarkan teorinya sendiri. Sebenarnya harus ia hindari. Ia jelas menyayangi sahabat-sahabatnya tanpa memandang apa yang bisa dia dapatkan dari mereka. Namun ia yakinkan dirinya sendiri bahwa ia adalah seorang yang mementingkan diri sendiri, sebagaimana yang dikatakan dalam filsafatnya, bahwa demikianlah sifat semua manusia. Menurut Cicero, ia berpendapat bahwa persahabatan tak dapat dipisahkan dari kenikmatan, dan oleh sebab itu harus dikembangkan, karena tanpa hal tersebut kita tak dapat hidup dalam keamanan dan terjauhkan dari kecemasan. Tak pula bisa merasakan kenikmatan. Akan tetapi kadangkala bisa dikatakan ia melupakan teori-teorinya. Semua persahabatan pada dirinya sendiri memang dikehendaki. Ujarnya sembari menambahkan, kendati persahabatan itu muncul dari kebutuhan akan bantuan. Meskipun di mata orang lain, etikanya tampak sulit dan tidak mencerminkan kemuliaan moral. Epicurus adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh. Seperti telah kita simak, ia menyebut komunitas di tamannya sebagai paguyuban kita yang suci. Ia menulis buku On Holiness. Ia memiliki semangat utuh sebagai seorang pembaharu agama. Ia tentu memiliki rasa prihatin yang kuat terhadap penderitaan umat manusia, serta keyakinan yang tak terguncang bahwa beban mereka akan jauh lebih ringan jika orang-orang bersedia mengikuti filsafatnya. Ini adalah filsafatnya orang yang sakit-sakitan, yang disusun agar sesuai bagi dunia, di mana kebahagiaan yang syarat petualangan telah sulit dirasakan. Sedikit makan sebab khawatir sakit lambung, sedikit minum sebab cemas akan hari esok. Menjauhi politik, percintaan, dan segala kegiatan yang terlampau bergairah. Jangan mengikatkan diri pada perkawinan dan memiliki anak di dalam kehidupan batinmu. Ajarilah dirimu untuk lebih banyak merenungkan kenikmatan daripada penderitaan. Derita jasmani tentu saja adalah sesuatu yang amat buruk. Namun jika sangat parah, maka ia tak akan berlangsung lama. Dan jika berlarut-larut, ia dapat ditahan dengan disiplin mental serta kebiasaan untuk selalu memikirkan sesuatu hal yang menyenangkan, walaupun nyatanya menanggung derita. Dan terpenting, hiduplah sedemikian rupa sehingga terhindar dari kecemasan. Berangkat dari masalah untuk menghindari kecemasan itulah Epicurus terarah menuju filsafat teoritis. Ia berpendapat bahwa dua sumber utama kecemasan adalah agama dan rasa takut akan kematian yang saling berkaitan. Sebab agama mengajukan pandangan bahwa orang yang mati tak mendapat kebahagiaan. Karena itulah ia mengupayakan suatu metafisika yang mampu membuktikan bahwa para dewa tidak turut campur dalam urusan-urusan manusia, dan bahwa jiwa akan musnah bersama tubuh. Kebanyakan orang modern memandang agama sebagai pelipur. Namun bagi Epicurus justru sebaliknya. Campur tangan kekuasaan supernatural terhadap jalannya kehidupan baginya tampak sebagai sumber teror. Sedangkan keyakinan akan immortalitas berdampak memadamkan harapan akan terbebaskannya diri dari penderitaan. Berdasarkan hal itu, ia menyusun doktrin rinci yang dirancang untuk membebaskan manusia dari keyakinan-keyakinan yang membangkitkan kecemasan. Epicurus adalah seorang materialis, namun bukan determinis. Ia mengikuti Demokritus dalam meyakini bahwa dunia terdiri dari atom-atom dan ruang hampa. Namun tidak seperti Demokritus. Ia tak meyakini bahwa atom-atom senantiasa dikendalikan sepenuhnya oleh hukum alam.
Seperti telah kita simak, konsepsi tentang keniscayaan di Yunani berakar pada keyakinan religius dan barangkali ia bisa dibenarkan ketika beranggapan bahwa serangan terhadap agama tak akan tuntas jika masih membiarkan keyakinan tentang keniscayaan itu tetap hidup. Dalam pandangannya, atom-atom memiliki bobot dan senantiasa bergerak jatuh bukan menuju pusat bumi, namun jatuh dalam semacam pengertian absolut. Akan tetapi, baik kini maupun nanti, suatu atom yang digerakkan oleh semacam kehendak bebas, gerakannya senantiasa agak melenceng dari jalurnya yang langsung ke bawah. Dan karenanya akan bertabrakan dengan atom lainnya. Di sini dan selanjutnya terjadinya pusaran-pusaran dan sebagainya. Ya disebabkan tabrakan itu lantas berkembang dalam proses yang kebanyakan serupa dengan filsafat Demokritus. Jiwa bersifat material dan tersusun dari partikel-partikel seperti yang menyusun napas dan panas. Epikurus memandang substansi napas dan angin berbeda dengan udara. Napas dan angin bukan semata udara yang bergerak. Atom-atom jiwa menyebar ke sekujur tubuh. Sensasi disebabkan oleh film-film halus yang disebarkan oleh tubuh dan terus bergerak hingga mereka bersinggungan dengan atom-atom jiwa. Film-film itu bisa tetap ada meskipun tubuh dari mana mereka berasal telah hancur. Inilah yang menciptakan mimpi. Sesudah mati, jiwa pun musnah, sedangkan atom-atomnya yang tentu saja tetap hidup tidak dapat lagi merasakan sensasi, sebab atom-atom itu tak lagi berhubungan dengan tubuh. Oleh sebab itulah menurut Epikurus, kematian tak menjadi masalah bagi kita, sebab sesuatu yang telah musnah tak lagi memiliki sensasi, dan sesuatu yang tak memiliki sensasi tak menjadi masalah bagi kita. Perihal dewa-dewa, Epikurus sungguh-sungguh mempercayai keberadaan mereka, sebab ia tak dapat lain kecuali mengikuti keyakinan yang sudah begitu meluas mengenai adanya dewa-dewa. Namun ia pun percaya bahwa dewa-dewa itu tak akan merepotkan diri mereka sendiri dengan mencampuri urusan-urusan hidup manusia. Mereka adalah para hedonis rasional yang sejalan dengan ajarannya dan tak melibatkan diri dalam kehidupan publik. Penyelenggaraan pemerintahan adalah kerja yang tak ada faedahnya dan tak akan menarik bagi mereka di dalam kehidupan mereka yang telah sepenuhnya berbahagia. Tentu saja, ia pun percaya bahwa penujuman, ramal-meramal, dan semua praktik semacam itu sepenuhnya hanyalah takhayul. Dan demikian pula keyakinan akan penyelenggaraan Tuhan. Dengan demikian, tak ada alasan bagi timbulnya rasa cemas bahwa jangan-jangan kita telah membangkitkan murka pada dewa, atau bahwa sesudah mati kita akan menanggung derita di Hades. Meskipun tunduk pada kekuatan alam yang bisa dipelajari secara ilmiah, kita tak memiliki kehendak bebas, dan dalam batas-batas tertentu kita adalah tuan bagi nasib kita sendiri. Kita tak dapat mengelak dari maut, namun maut itu jika dipahami secara benar bukanlah sesuatu yang buruk. Jika kita hidup secara bijaksana, sejalan dengan petuah-petuah Epikurus, kita mungkin akan mendapatkan jalan untuk bebas dari derita. Ini hanyalah ajaran sederhana, namun bagi manusia yang terlanjur tercekam oleh derita manusia, ajaran itu sudah cukup mampu membangkitkan semangat. Epikurus tidak menaruh minat terhadap ilmu pengetahuan pada dirinya sendiri. Ia menghargainya semata-mata hanya karena ilmu pengetahuan bisa memberikan penjelasan naturalistis atas berbagai fenomena yang dalam kepercayaan takhayul dianggap bersumber dari tindakan para dewa. Jika terdapat beberapa penjelasan naturalistis yang mungkin ia berpendapat tak ada perlunya berusaha menentukan manakah yang benar. Perubahan bentuk bulan umpamanya pernah dijelaskan dengan beragam cara. Yang manapun di antara penjelasan itu, sejauh penjelasan itu tidak membawa-bawa para dewa. Sama saja bagusnya
dan akan sia-sia saja mencoba menentukan manakah yang benar. Tidak mengherankan jika kaum Epikurean bisa dibilang tak menyumbangkan apapun dalam bidang pengetahuan alam. Mereka mengabdi pada suatu tujuan yang berguna di dalam protesnya untuk menentang kian meningkatnya keyakinan terhadap ilmu gaib, astrologi, dan pernujuman di dalam agama kaum pagan belakangan. Namun seperti pendirinya, mereka tetap bersikap dogmatis, sempit, dan tak menaruh minat yang tulus terhadap apapun selain kebahagiaan individual. Mereka menghafal petuah-petuah Epikurus di luar kepala dan tak menambahkan apapun terhadap ajaran itu selama berabad-abad sepanjang mazhab itu masih hidup. Satu-satunya murid Epikurus yang menonjol adalah penyair Lucretius 99 sampai 55 sebelum Masehi yang hidup sezaman dengan Julius Caesar. Di sepanjang masa-masa akhir Republik Romawi, pemikiran bebas menjadi mode dan ajaran-ajaran Epikurus banyak dikenal di antara orang-orang terpelajar. Kaisar Augustus memelopori kebangkitan kembali pengetahuan purba berupa keutamaan kuno dan agama kuno yang menyebabkan syair Lucretius On the Nature of Thing tak lagi populer dan tetap demikian keadaannya hingga zaman Renaissance. Hanya satu naskah dari karya itu yang bisa lolos dari abad pertengahan dan dengan susah payah bisa diselamatkan dari para pemeluk agama fanatik yang berusaha memusnahkannya. Nyaris tak ada penyair besar lainnya yang harus menanti begitu lama untuk mendapat pengakuan. Namun di zaman modern, kebesarannya diakui di hampir seluruh dunia. Sebagai misal, Benjamin Franklin adalah penulis kesayangan Shelley. Sejak Lucretius memaparkan filsafat Epikurus dalam bentuk syair, kendati kedua orang itu menganut doktrin yang sama, perangai mereka amat berbeda. Lucretius penuh gairah dan jauh lebih membutuhkan himbauan-himbauan kebijaksanaan daripada Epikurus. Ia melakukan bunuh diri dan agaknya ia menderita kegilaan yang kambuh secara berskala. Menurut beberapa kalangan, disebabkan oleh kepedihan cinta atau akibat-akibat tak disengaja yang timbul karena racun percintaan. Sikapnya terhadap Epikurus adalah sikap terhadap seorang juru selamat, dan ia memakai bahasa yang memperlihatkan perasaan religius yang kuat terhadap orang yang ia anggap pendobrak agama itu. Saat di muka bumi terhampar tiada daya hidup manusia, tampak terinjak-injak dan remuk ternista. Di bawah kejamnya agama yang kala itu dari wilayah langit di atas sana, menyingkapkan wajahnya turun ke tengah insan-insan fana. Dengan wujudnya yang mengerikan, adalah orang Yunani yang mula-mula berani mengangkat matanya yang fana menatapnya. Dialah yang pertama tegak dan menantangnya. Tiada dongeng tentang para dewa, kilat, guntur, atau laknat langit penuh ancaman dapat menggetarkan dia. Bahkan semua itu kian membangkitkan jiwanya yang gagah perwira, hingga ingin ia menjadi yang pertama mendobrak pintu-pintu hakikal yang tebal terkancing rapat, sehingga tenaga batinnya yang menyala-nyala pun meraja. Dan terus ia maju menempuh, mengarungi jauh, menebus kabar kubu-kubu dunia, bertualang ke segenap penjuru batin dan jiwa, ke sepanjang semesta tiada tara. Dan sesudahnya, sebagai pemenang ia kembali menjumpai kita, membawa pengetahuan tentang yang bisa dan tak bisa lahir ke dalam ada, mengajar kita dengan eloknya asas tentang bagaimana setiap hal mendapatkan dayanya yang terbatas, serta pagar pembatasnya yang kuat tertancap. Maka agama pun kini dinistakan di bawah kaki manusia, dan
ganti diinjak-injaklah dia, setinggi langit kemenangannya memuliakan kita. Kebencian terhadap agama yang diungkapkan Epicurus dan Lucretius tidak akan gampang dipahami jika orang menganut pandangan konvensional yang menekankan watak riang dalam agama dan ritual bangsa Yunani. Karya Keats, Ode on a Grecian Urn, umpamanya bertutur tentang upacara agama, namun bukan jenis agama yang mampu mengisi batin manusia dengan berbagai teror yang gelap dan muram. Saya kira kepercayaan rakyat kebanyakan bukanlah jenis kepercayaan yang riang ini. Pemujaan terhadap dewa-dewi Olimpian kurang mengandung watak kejamnya suatu keyakinan agama dibanding bentuk-bentuk agama Yunani lainnya. Namun bahkan pemujaan dewa-dewi Olimpian ini kadangkala juga menuntut korban manusia hingga abad ke-7 atau ke-6 sebelum Masehi. Dan praktik ini terekam dalam mitos dan drama. Pengorbanan manusia masih dianut di seluruh dunia barbar pada zamannya Epicurus. Sampai masa penaklukan Romawi, ritual ini masih dipraktikkan pada masa-masa krisis seperti saat perang Panik, bahkan oleh masyarakat barbar yang paling beradab, sebagaimana ditujukan dengan amat meyakinkan oleh Jane Harrison. Di samping kultus resmi terhadap dewa Zeus dan anak keturunannya, bangsa Yunani pun memiliki keyakinan lain yang lebih primitif, yang kurang lebih ada kaitannya dengan berbagai ritus bangsa barbar. Hingga taraf tertentu, keyakinan ini terhimpun di dalam Orpisme, yang merupakan keyakinan yang banyak dianut oleh orang-orang yang berperangai religius. Dalam hal ini, apa yang dilakukan agama Kristen hanyalah mensistematisasi berbagai keyakinan rakyat sebelumnya. Sejak permulaan buku Republiknya, Plato sudah tampak jelas bahwa rasa gentar terhadap siksa sesudah mati telah cukup meluas di kalangan bangsa Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Dan tampaknya perasaan itu tidaklah surut di sepanjang rentang waktu antara Socrates dan Epicurus. Yang saya maksudkan bukanlah kalangan terpelajar yang terbatas jumlahnya, namun rakyat pada umumnya sudah barang tentu lazim pula untuk mengaitkan wabah penyakit, gempa bumi, kekalahan perang, dan berbagai bencana semacam itu dengan murka para dewa atau dengan kegagalan membaca nujuman. Saya kira sastra dan kesenian Yunani agaknya bisa sangat menyesatkan jika dipakai untuk mengetahui kepercayaan rakyat kebanyakan. Apa yang bisa kita ketahui tentang metodisme pada akhir abad ke-18? Sekiranya tak ada catatan tentang periode itu yang masih selamat, kecuali buku-buku dan lukisan dari kalangan bangsawan. Pengaruh metodisme, seperti halnya pengaruh agama pada zaman Helenistis, bangkit dari kelas bawah. Pengaruh itu sudah cukup kuat pada zamannya Boswell dan Sir Joshua Reynolds. Meskipun berdasarkan ungkapan-ungkapan mereka mengenai kekuatannya, pengaruh itu kurang jelas. Dengan demikian, kita hendaknya tidak menetap kenyataan agama rakyat di Yunani berdasarkan gambaran yang disajikan oleh Grecian Urns atau oleh karya-karya para penyair dan para filsuf kelas bangsawan. Epicurus bukan seorang bangsawan, baik berdasarkan kelahirannya maupun kalangan pergaulannya. Barangkali ini bisa menjelaskan kemuakannya yang khas terhadap agama. Melalui syair-syair Lucretius lah, filsafat Epicurus terutama bisa diketahui oleh khalayak pembaca sejak zaman Renaissance. Apa yang terutama menyebabkan mereka terkesan jika mereka bukanlah para filsuf profesional adalah perbedaannya yang tajam dengan keyakinan Kristen mengenai persoalan-persoalan seperti materialisme, penolakannya terhadap paham penyelenggaraan Tuhan, dan penyangkalannya terhadap immortalitas.
Apa yang terutama menarik perhatian seorang pembaca modern adalah bahwa pandangan-pandangan tersebut yang di masa sekarang umumnya dianggap muram dan menyedihkan, dikemukakan sebagai petunjuk pembebasan dari beban kecemasan. Dibandingkan para pemeluk Kristen, Lucretius sama-sama kuat keyakinannya akan arti pentingnya iman yang teguh dalam masalah-masalah agama. Sesudah memaparkan bagaimana manusia berusaha membebaskan diri di saat mereka menjadi korban dari konflik batinnya sendiri, dan dengan sia-sia berusaha meringankan bebannya dengan beralih tempat, ia pun mengutarakan, tiap orang lari dari dirinya, namun dari diri itu nyatanya ia tak berdaya. Untuk merdeka, malahan ia tersekap di dalam diri, sekaligus membencinya pula karena meski ia sakit, tak tahu ia sebab penyakitnya yang sekiranya dapat ia pahami. Tiap orang akan singkirkan segala soal lainnya dan pertama-tama akan belajar mengerti hakikat dunia. Sebab inilah keadaan kita sepanjang masa yang baka, yang bukan 1 jam belaka. Ini meragukan tentunya keadaan di mana insan-insan fana harus melintasi seluruh waktu yang menantinya sesudah mati. Zamannya Epikurus adalah zaman yang lesu dan pemadaman gairah bisa tampil sebagai istirahat yang menyenangkan bagi jiwa yang penat. Akhir masa pemerintahan Republik bagi kebanyakan orang Romawi, sebaliknya, bukanlah zaman kekecewaan manusia-manusia dengan energi luar biasa berupaya menyusun tatanan baru dari tengah kemelut yang telah gagal dilakukan orang-orang Makedonia. Namun bagi kaum bangsawan Romawi yang menghindar dari politik dan tidak peduli pada perebutan kekuasaan maupun perampasan kekuasaan, berlangsungnya berbagai peristiwa bisa terasa amat mencemaskan jika keadaan ini ditambah dengan derita akibat ketidakwarasan yang kerap kambuh di tengah masyarakat. Tidaklah mengherankan jika Lucretius menerima harapan bahwa pengunduran diri adalah sarana pembebasan. Tetapi rasa was-was terhadap maut telah mengakar sedemikian kuat di dalam naluri, sehingga ajaran Epikurus bagaimanapun juga tidak mampu memikat perhatian khayalak luas. Ajarannya tetap merupakan keyakinan dari golongan terpelajar yang terbatas. Bahkan di kalangan para filsuf sesudah masa kekuasaan Augustus, terdapat peraturan bahwa filsafat Epikurus harus ditolak demi menerima stoicisme. Benar bahwa filsafat Epikurus tetap hidup dengan kekuatan yang kian susut selama 600 tahun sesudah kematian Epikurus. Namun ketika manusia kian tertekan oleh derita eksistensinya di dunia ini, mereka pun memerlukan obat yang kian mujarab dari filsafat agama. Dengan sedikit pengecualian, para filsuf pun mencari suaka pada Neoplatonisme. Kalangan yang tak terpelajar mengalihkan perhatian pada berbagai tahayul bangsa timur, dan selanjutnya dengan jumlah yang terus bertambah beralih menuju Kristianitas yang dalam bentuk awalnya menempatkan semua kebaikan ke dalam kehidupan di seberang alam kubur, dan dengan demikian menawarkan pada manusia suatu ajaran yang sepenuhnya bertolak belakang dengan filsafat Epikurus. Akan tetapi doktrin-doktrin yang amat mirip dengan ajaran Epikurus dihidupkan kembali oleh kaum filosofes Prancis pada penghujung abad ke-18 dan dibawa ke Inggris oleh Bentham dan para pengikutnya. Hal ini dilakukan dengan sengaja untuk menentang Kristianitas yang oleh orang-orang itu dianggap sama kejamnya sebagaimana anggapan Epikurus terhadap agama pada zamannya.